Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi dan efisiensi dalam desain arsitektur komputer, yaitu pentingnya efisiensi energi dalam desain arsitektur komputer. Untuk yang pertama itu desain hemat energi pada prosesor modern, yaitu terbagi tiga. Yang pertama itu virtualisasi, yaitu mengizinkan beberapa mesin virtual berjalan pada suatu mesin fisik, mengurangi kebutuhan perangkat keras dan konsumsi energi. Yang kedua, mode hemat energi. Ini menggunakan mode seperti sleep dan hibernate untuk mengurangi konsumsi daya saat perangkat tidak aktif. Yang ketiga, pengatur daya, yaitu mengkonfigurasi pengatur daya pada perangkat untuk mematikan monitor atau hard disk saat tidak digunakan. Untuk penjelasan kedua itu perskalaan tegangan dan frekuensi dinamis atau DVS. Yang pertama itu mengurangi daya dengan menurunkan tegangan. Konsumsi daya berkurang secara kuadrat sehingga DVN efektif dalam mengurangi daya aktif dan statik. Yang kedua, menyesuaikan berdasarkan beban kerja. DVS secara otomatis meningkatkan tegangan dan frekuensi untuk tugas yang memerlukan kinerja tinggi dan menurunkannya saat beban kerja ringan menjadi efisiensi energi. Yang ketiga, implementasi. DVS dapat diterapkan pada berbagai perangkat, termasuk mikroprosesor dan kontrol chip, untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan hemat energi. Selanjutnya adalah keunggulan ARMY dalam efisiensi energi untuk perangkat mobile, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama itu konsumsi daya rendah. ARMY dirancang dengan arsitektur RISC atau reduksi instruksi set computing yang memungkinkan proses yang lebih sederhana dan mengurangi konsumsi daya sehingga memperpanjang masa pakai baterai perangkat mobile. Yang kedua, kinerja optimal. Meskipun efisien dalam penggunaan daya, prosesor ARMY tetap mampu memberikan kinerja yang solid untuk aplikasi modern, termasuk game dan multimedia. Selanjutnya, evolusi teknologi. ARMY terus berinovasi dalam pemrosesan AI dan grafis. Tingkat pengalaman penggunaan dalam fitur-fitur seperti pengenalan wajah yang cepat dan fotografi berkualitas tinggi. Yang keempat, dominasi pasar. Sebagai besar smartphone dan tablet menggunakan prosesor terkemuka berbasis ARMY, menjadikannya standar industri untuk perangkat mobile 2-3. Keunggulan ini menjadikan ARMY pilihan utama sebagai produsen perangkat mobile dalam menciptakan produk yang efisien dan kinerja tinggi. Selanjutnya adalah perbandingan konsumsi daya dengan arsitektur lain. Perbandingan konsumsi daya antara arsitektur ARMY dan x86 menunjukkan perbedaan yang signifikasi. ARMY. Prosesor ARMY yang menggunakan arsitektur RISC memiliki konsumsi daya yang rendah, berkisaran antara 5 hingga 30 watt untuk berbagai model, menjadikannya ideal untuk perangkat seluler dan membutuhkan efisiensi energi. Selanjutnya ada x86. Sebaliknya, arsitektur x86 cenderung lebih boros dengan konsumsi daya menciptakan sekitar
130 watt. Arsitektur ini dirancang untuk menangani proses yang lebih kompleks, namun dengan biaya daya yang lebih tinggi. Adalah kinerja vs daya. Meskipun X86 menawarkan kinerja lebih tinggi dalam pemrosesan data kompleks, ARM lebih efisien untuk beban kerja ringan, menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk aplikasi mobile. Keunggulan ini menjadikan ARM lebih cocok untuk perangkat yang mengutamakan masa pakai baterai dan efisiensi energi. Selanjutnya adalah prosesor ARM. Prosesor ARM telah menjadi pilihan utama untuk banyak perangkat seluler seperti smartphone dan tablet karena efisiensi daya dan kinerja tinggi mereka. Berikut adalah contoh studi kasus. Contoh studi kasusnya yaitu Qualcomm Snapdragon 88 adalah salah satu prosesor ARM yang sangat populer pada kalangan smartphone saat ini. Keuntungan memakai Qualcomm Snapdragon 88 yaitu memiliki GPU Qualcomm Android 660 yang meningkatkan kemampuan rendering grafis sebesar 35% dibandingkan dengan versi sebelumnya. Yang kedua adalah modem. Snapdragon X65G modem RF yang dapat mencapai kecepatan hingga 7,5 MB dan mendukung jaringan global 5G melalui teknologi Dynamic Spectrum Sharing. Yang ketiga adalah keunggulannya efisiensi daya, menghasilkan kinerja yang meningkatkan hingga 3 kali lipat per watt, menjadikan prosesor ini sangat efisien dalam penggunaan daya. Secara keseluruhan, Qualcomm Snapdragon 88 dimaksudkan sebagai salah satu chipset terhadap dalam industri dengan spesifikasi yang mengesankan dan fitur-fitur canggih yang mendukung berbagai jenis aplikasi mulai dari gaming hingga kamera profesional. Kesimpulannya adalah pentingnya efisiensi energi desain, hemat energi pada prosesor modern sangat penting untuk mengurangi konsumsi daya dan dampak lingkungan, sehingga tetap memberikan kinerja optimal. Inovasi teknologi prosesor modern mengimplementasikan teknologi seperti dynamic tegangan dan frekuensi scaling atau DFS dan arsitektur multi-core untuk meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan. Fokus pada efisiensi energi dalam desain arsitektur komputer merupakan langkah krusial untuk menghadapi tantangan teknologi dan lingkungan saat ini. Terima kasih.